Kami percaya kami layak dapat mujizat. Kami percaya kami layak berubah. Kami percaya perubahan itu datang dari Roh Kudus. Dan kami percaya Roh Kudus hadir di tempat ini. Roh Kudus memenuhi ruangan ini sama seperti memenuhi hati kami. Engkau mengurapi setiap kami, tubuh, jiwa, dan roh kami. Dan kami percaya Tuhan kami bertumbuh menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Sore malam hari ini kami datang kepadamu. Biar Engkau membangkitkan kembali kami semakin sempurna. Memberkati firman ini. Sehingga firman ini menjadi sebuah benih yang luar biasa. Yang akan mendewasakan kami. Yang akan mengangkat kami. Yang akan membuat kami berhasil. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam pengurapan Roh Kudus. Kuat kuasa yang sempurna atas firman. Kami mau duduk dan mendengarkannya. Berfirmanlah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya bersama saya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Allah yang baik. Silakan duduk saudara. Beri salam kiri kananmu, katakan ayo belajar sore ini. Sebelumnya mungkin ada beberapa saudara yang belum dapat catatan kertas HVS seperti punya saya ini, tolong angkat tangan supaya bisa dilayani. Angkat tangannya tolong agak tinggi. Ya, tolong petugasnya cepat. Ya, lebih dari satu orang mungkin. Ya, yang belum dapat kertas angkat tangan sampai dilayani. Kalau belum dilayani jangan turun tangan. Ya, beri waktu kepada yang bertugas untuk memperhatikan tangan saudara yang terangkat. Oke. Puji Tuhan. Saudara, apa yang kita lakukan sore hari ini adalah agar supaya kita tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kita menjadi orang yang mengingat dengan baik dan menyimpan itu dengan baik di dalam hati kita. Saudaraku, kita siapkan catatan kita, saudara, dan kita siapkan Alkitab kita. Walaupun hari ini kita tidak akan membukanya karena semua ayat ada di dalam catatan saudara. Tapi mari sama-sama kita angkat Alkitab kita bersama-sama. Kita akan mengimani apa yang kita dengar. Mari kita angkat tinggi-tinggi. Haleluya. Mari lambai-lambaikan. Yang lupa bawa Alkitab, angkat saja tangan saudara. Ini bukan hukuman. Ini kita mengimani apa yang kita dengar. Mari katakan dengan kuat. 2, 3. Ini Alkitab saya. Saya jadi seperti yang dia katakan. Saya dapatkan apa yang dia sediakan. Saya dapat lakukan apa saja yang dia inginkan. Hari ini saya mendengar apa yang Tuhan katakan. Dengan hati saya mengaku. Pikiran saya terbangun. Dengan hati saya menerima. Hidup saya tidak akan menjadi sama lagi. Setuju katakan? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah yang baik. Haleluya. Saudara, di dalam kehidupan kita, kita harus mengenal bahwa kekristenan bukanlah keagamaan. Kekristenan yang mengalami kekristenan keagamaan adalah kekristenan yang seperti buah yang hanya mengenal kulitnya. Kekristenan yang kemudian menjalani hukum-hukum di dalam kekristenan yang ada dalam kitab suci adalah seperti kekristenan yang mengenal kekristenan itu sebagai isi daripada buah itu. Tetapi kekristenan adalah gaya hidup yang kemudian dapat diumpamakan sebagai benih. Setuju katakan amin. Yang akan kemudian ditabur dan kemudian akan bertumbuh. Kekristenan yang berupa benihlah yang akan membuat kehidupan itu berhasil. Kekristenan sebagai kulit tidak bisa. Kekristenan sebagai isi daripada buah hanya bisa dinikmati oleh diri sendiri. Dan kekristenan yang sebenarnya adalah kekristenan sebagai sebuah gaya hidup. Dan saudara, Injil Matius pasal 5 sampai pasal yang ke-7 adalah sebuah khotbah dari Tuhan Yesus, di mana dari situ banyak orang hanya berkata, ini hanyalah aturan moral. Tetapi sebenarnya tidak. Apa yang dikhotbahkan Yesus di dalam Injil Matius 5 sampai Matius 7 itu berupa sebuah kerinduan dari isi hati Allah tentang bagaimana anak-anaknya harus hidup. Jika keagamaan di dalam pola keagamaan orang membaca Matius 5 sampai Matius 7, maka mereka akan berkata ini adalah hukum moral. Itu sebabnya banyak orang yang hanya beragama Kristen berkata susah jadi orang Kristen. Istri mesti satu,
setia lagi, harus setia. Kalau enggak setia, enggak Kristen kamu. Oke? Rokok enggak boleh, minum enggak boleh, ini enggak boleh, itu enggak boleh. Dan kekristenan secara agamawi akan beranggapan bahwa kehidupan yang kudus hanya berguna bagi Allah dan tidak berguna sama sekali bagi kita karena tidak menyenangkan. Sama sekali nggak ada faedahnya, sama sekali tidak ada keuntungannya bagi kita. Dan kita tidak bisa bikin apa-apa. Kenapa? Sebab kalau kita tidak hidup kudus, Tuhan berkuasa atas segalanya. Nanti kita dikutuk, nanti kita kena tulah, nanti kita kena sial. Jadi ketika kita menjalankan keagamaan, kita menjadi pesakitan secara tidak langsung. Kekristenan bukan keagamaan. Kekristenan adalah pola hidup. Itu sebabnya Injil Matius 5 sampai Matius 7 adalah sebuah pola yang akan membuat engkau diperkenankan oleh Allah. Dan ketika hidupmu diperkenankan oleh Allah, maka berkat dalam hidupmu berlimpah-limpah. Tepuk tangan yang meriah. Tidak ada perkara yang baik yang akan tersimpan, tertahan, yang tidak tercurah dalam hidupmu. Semua akan dicurahkan. Katakan amin. Oke, beri semangat buat saya, saudara, ketika saudara mendengarkan sesuatu. Mari kita lihat. Injil Matius pasal 5 pada ayatnya yang keempat. Injil Matius pasal 5 pada ayatnya yang keempat. Kita baca bersama-sama, ada di dalam silabus saudara. Matius 5 ayat 4. Jangan lupa, ini saya lupa saudara ya. Saudara, di dalam isian saudara itu ada kosong titik-titik. Jika saudara menemukan di layar di belakang sana ada tulisan merah, saudara mengisi tulisan yang merah itu menjadi jawaban di situ, sehingga saudara menjadi orang yang seperti belajar dengan melihat, dengan mendengar, dan dengan menulis, dan kita akan tetap ingat. Katakan amin. Nah, mari kita lihat Injil Matius 5 ayat 4. Ini di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, sedikit berbeda dengan Alkitab terjemahan baru saudara. Mari kita baca di layar di belakang saya. 2, 3. Berbahagialah orang yang bersedih hati, Allah akan menghibur mereka. Berbahagialah mereka yang bersedih hati. Hidup sebagai orang Kristen tidak selamanya selalu tertawa. Oke? Jika kita menerima sebuah pengajaran bahwa kalau kamu jadi anak Tuhan, maka semua masalahmu selesai. Kalau kamu jadi anak Tuhan, semuanya beres karena kuasa Tuhan akan melakukan banyak perkara. Itu sebuah kesesatan. Dan ajaran itu akan membuat saudara semakin tersesat. Tuhan tidak pernah janji hanya ada hujan. Tuhan tidak pernah janji hanya ada panas. Tetapi dia menjanjikan penyertaan yang sempurna, yang membuat kita sanggup melakukan banyak perkara dan memenangkan semua tantangan. Katakan amin. Itu yang benar. Dan saudara, di dalam kehidupan tidak selalu kita selalu bergembira, happy, berbahagia. Saudara, Yesus sendiri ada di dunia ini 33 tahun. Tidak selalu dia tertawa. Dia menangis. Saudara, dia mengalami kesulitan. Itu sebabnya saudara, mari dalam hidup kita. Tetapi yang dimaksud oleh Allah, kesedihan dalam hidup kita, sesuai dengan ayat yang kita baca ini, bukanlah merupakan kesedihan kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai. Saudara, kita ditinggalkan oleh orang yang baik. Bukan hanya itu. Tetapi yang berkenan di hadapan Allah adalah kesedihan yang khusus. Seperti apa itu? Bersedih yang dimaksud dalam ayat itu adalah kita menangis karena dosa. Kita menangis karena dosa. Seperti Kristus yang menangisi Yerusalem. Saudara, Tuhan ingin agar saudara dan saya berduka atas ketidaksempurnaan kita secara pribadi. Kita harus berduka atas kelemahan, atas kesalahan, atas pelanggaran kita secara pribadi. Sebagai manusia di hadapan Tuhan. Itu yang dimaksud dengan berbahagialah mereka yang berduka, sebab mereka akan dihibur.
Saudaraku sekalian, mari kita perhatikan di dalam kitab Roma pasal 7 ayat 23, sekali lagi dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, tetapi saya sadar bahwa dalam diri saya ada pula hukum lain yang memegang peranan, yaitu hukum yang berlawanan dengan hukum yang diakui oleh akal budi saya. Itu sebabnya saya terikat pada hukum dosa yang memegang peranan dalam diri saya. Nah, beginilah keadaan saya. Saya menaati hukum Allah dengan akal budi saya, tetapi dengan tabiat manusia saya takluk pada dosa. Alangkah celakanya saya ini. Siapakah yang mau menyelamatkan saya dari badan ini, yang membawa saya kepada kematian? Syukurlah kepada Allah, Ia mau menyelamatkan saya melalui Yesus Kristus. Saudaraku sekalian, ini adalah perkataan daripada Rasul Paulus. Perkataan dari Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah seorang rasul yang kudus. Dia adalah seorang rasul yang hidupnya penuh dengan pertobatan. Hidupnya diampuni oleh Tuhan. Dia tidak lagi hidup di dalam dosa. Tetapi saudara, dia tetap menangisi kelemahan manusianya. Itu sebabnya Tuhan mengasihi dia. Saudara, Tuhan ingin kita juga menyadari dan bersedih dengan kelemahan-kelemahan daging kita. Bukan bersukacita, bukan memaklumi, tetapi kita bersedih dengan kelemahan itu. Saudara, banyak orang Kristen bersuka dengan ketidaksempurnaannya. Ya, tahu jot orang ini manusia. Kita orang toh tidak sempurna. Lakas berhenti tu rokok, ya orang ini manusianya tidak sempurna. Apa akibatnya? Tetap di dalam ikatan yang sama. Mengapa? Bukan bersedih. Bukti bukan bersedih, tapi bersuka cita apa? Kembali kepada kebiasaan yang sama. Jika saudara berkata, Tuhan, aduh, kok saya ini jatuh pada lubang yang sama terus menerus? Jawabannya adalah, kita nggak pernah benar-benar bersedih dalam kekurangan kita. Kita malah memakluminya dan menganggap itu hal yang lumrah. Tahukah saudara? Sama seperti semua perusahaan, gereja ini dalam sistem keuangan paling tidak setahun sekali membaharui sistemnya. Perusahaan saudara pun sama. Toko saudara pun harus melakukannya. Mengapa? Kita harus berhadapan dengan hal yang baru karena kita rindu sebuah peningkatan yang baru. Sebab Tuhan menyiapkan sesuatu yang lebih daripada yang kemarin di dalam hidup kita. Itu sebabnya kita harus membaharui kembali. Dan di dalam membaharui kembali bagaimana caranya? Kita harus merenungkan, melihat, mempelajari apa yang menjadi kelemahan kita. Agar supaya kita dapat melakukan yang lebih baik lagi besok. Banyak orang Kristen tidak pernah mau mempelajari kelemahannya sendiri. Banyak orang Kristen malah berkata, Tuhan kok setebus petorang. Tapi yarjo. Dan hidup gak berubah. Terbiasa terlambat datang. Dia gak rasa itu salah. Jangan heran. Kalau dia telatan terus, berkatnya juga telat terus. Orang yang suka telatan nggak bisa janjian sama orang yang levelnya di atas. Orang yang level di atas itu tepat waktu karena waktunya nggak banyak. Kalau suka telatan nggak bisa naik ke atas. Itu aja. Jadi kelemahan yang dimaksud bukan hanya berurusan dengan nilai-nilai keagamaan, tetapi berurusan dengan gaya hidup kita. Sudah 1 tahun bekerja, masih juga kekurangan uang, nggak mempelajari cara membelanjakan keuangan. Masuk tahun ke-5 masih sama, nggak mempelajari. Masuk tahun ke-10 masih sama, nggak mempelajari. Dan hidup tetap berkekurangan. Yang disalahkan siapa?
Yang disalahkan pengkhotbah. Katanya Tuhan berkati, itu omong kosong, itu pengkhotbah itu. Katanya Tuhan berkati. Saudara, Tuhan tidak pernah akan membuat kita berkekurangan. Katakan amin. Itu sebabnya gaya hidup anak Tuhan yang kedua yang kita pelajari hari ini adalah hendaklah kita serius dengan kelemahan-kelemahan kita. Kenali kelemahan kita, tangisi itu. Artinya apa? Jangan dianggap remeh. Jangan dianggap sepele. Berapa banyak kita mau diberkati Tuhan, mari lambaikan tanganmu. Jangan menganggap sepele kelemahan-kelemahan yang ada dalam dirimu. Oke? Dapat pacar yang pertama tukang bacubi. Dapat pacar kedua tukang tampeleng. Dapat pacar ketiga tukang flungku. Begitu dia dapat laki tukang injak. Lalu dia salahkan Tuhan. Hei, perhatikan bagaimana engkau mengkategorikan pasangan dalam hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Bagaimana kita mengkategorikan itu? Di situ menentukan hasil yang akan kita dapatkan. Masih pacaran, sudah nggak setia. Dia sohugel dengan tamang sendiri. Tuhan bilang begini, dari sekarang kita suka selia pangana dia kekurangan, tinggal terserah pangana. Mau bijak atau enggak. Tapi namanya cinta katanya buta. Tetap saja di dalam situ. Begitu kawin, dia kawin lebih dari 2. Kurang kaki dengar solima tuh bini. Tambah 3 lagi DP hugel. Lalu menangis sama Tuhan, kasihan. Tuhan bilang, ki apa? Kita so kasih tunjung dulu. Mengapa? Sebab kita tidak serius dengan kelemahan-kelemahan di dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Serius dengan kelemahan yang ada pada dirimu. Sebab Tuhan akan memberkati engkau. Lebih lagi. Seperti perusahaan. Selalu membaharui dirinya. Mempelajari setiap kelemahannya. Mempelajari setiap lubang. Setiap pengeluaran yang tidak harus terjadi. Mempelajari setiap kebocoran yang terjadi. Mulai daripada sistem kerja. Pemanfaatan waktu. Manajemen keuangan. Begitupun kehidupan kita. Jika Allah adalah seorang yang luar biasa, apalagi kita anak-anaknya, Dia beri kita roh yang luar biasa. Asal kita mau. Berapa banyak yang mau, mari lambaikan tangan. Men, beri salam kiri kanan, mengatakan ayo tangisi kelemahanmu. Tangisi kelemahanmu. Haleluya. Di dalam kitab 2 Korintus pasal 7 ayat yang ke-10, di dalam King James Version dikatakan, godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regrets, but worldly sorrow bring death. Pada ayat yang ke-10 itu dikatakan sebab kesedihan seperti itu. Artinya apa? Kita selalu menyelidiki kelemahan-kelemahan dalam diri kita. Kita tidak berkata, Tuhan, aku manusia lemah, tolong aku. No. Tapi kita mencari tahu, saya lemahnya apa. Dan kita tidak cuma serahkan kepada Tuhan, tapi kita berkata, Tuhan, aku mau berubah. Gimana caranya, Tuhan? Aku mau berubah. Nah, kesedihan seperti itu menghasilkan perubahan hati yang mendatangkan keselamatan. Dan orang tidak akan menyesal akan hal itu. Saudara, banyak kita berdosa minta ampun, berdosa lagi, minta ampun lagi, berdosa lagi. Mengapa? Sebab kita sendiri tidak memiliki kesedihan. Yang disebutkan di dalam slide yang sebelumnya tadi, di dalam bahasa Inggris, dikatakan dengan godly sorrow. Kesedihan ilahi. Kesedihan ilahi. Kita nggak punya itu. Itu sebabnya kita berkata, kenapa kebiasaan ini nggak bisa hilang? Karena kita nggak punya itu. Kenapa? Ketika saya mau belanja, sebenarnya belanjaan yang saya mau belanja itu nggak sempat kebeli. Kenapa? Duitnya habis.
Sebab yang tidak masuk dalam daftar beli, saya beli. Kenapa saya seperti itu? Lebih baik kita soalnya nak mau pergi di mall. Kenapa? Orang di mall kalau jual DP mulu bagus. Jangan salahkan orang di mall. Yang salah siapa? Yang salah saudara. Kita tidak melihat kelemahan-kelemahan kita di dalam soal pembelanjaan, pengaturan keuangan. Kita tidak ngerti apa itu yang penting, apa itu yang perlu. Bagaimana kalau gaji 1 bulan 1,5 juta, lipstick 500.000? Itu susah namanya. Ya, kita nggak manage. Tuhan sulit memberkati. Besar pasak daripada tiangnya. Yang mengerti katakan amin. Ada 4 bagian yang akan kita pelajari hari ini. Oke, ada 4 bagian yang akan kita pelajari hari ini. Silahkan saudara tulis dulu. Jadi tanpa kesedihan ilahi, kita tidak akan pernah menang dari dosa yang mengikat, membuat kita terus jatuh ke dalam lubang yang sama. Oke, tanpa kesedihan ilahi, kita tidak akan pernah menang. Padahal saudara dan saya itu ditakdirkan untuk menang. Setuju katakan amin. Kenapa tidak menang? Karena kita nggak pernah serius dengan kelemahan-kelemahan kita. Kita nggak pernah serius dengan apa yang seharusnya kita serius. Pada akhirnya kita mayor pada minor, kita minor pada mayor. Ini bukan alat musik. Tapi kekuatan kita fokuskan kepada hal-hal yang sepele, yang tidak penting. Sementara hal-hal yang penting kita tidak perhatikan. Jangan heran jika kehidupan kita tidak seimbang. Kita seperti seorang anak yang lebih memilih tiap hari makan es krim, karena itu bagi dia sangat penting, padahal itu hal yang perlu. Bukan seperti anak yang seimbang isinya. Mari kita perhatikan, ada 4 bagian dari kesedihan ilahi. Kita hanya akan melihat 2 bagian. Pada sore malam hari ini, minggu depan, kita akan melihat 2 bagian sisanya. Kesedihan ilahi itu mencakup 4 bagian. Yang pertama adalah conviction. Conviction di dalam arti bahasa Inggris ke Indonesia dikatakan sebagai perasaan terhukum, tertuduh, ya, perasaan tidak enak, tertuduh. Lebih jelasnya adalah insaf, ya, conviction. Saudara perhatikan, Raja Daud memiliki karakter peragai di hadapan manusia dan tindakan yang lebih buruk. Dia jadi raja yang lebih buruk daripada Saul. Tetapi saudara, di dalam Alkitab kita tahu bahwa Allah selalu berkata, kalau bukan karena kamu keturunan Daud, aku sudah binasakan ini Yehuda. Daud buruk. Bisa saudara bayangkan, dia sejak masih belum punya apa-apa, dia punya seorang teman namanya Uria. Ikut sama-sama dengan dia. Lebih kurang 16 tahun mengembara. Tidak makan, ya sama-sama tidak makan. Tidak punya tempat tinggal, sama-sama tidak punya tempat tinggal. Sampai akhirnya jadi raja. Tapi ketika jadi raja, istri Uria diambil oleh Daud. Ditiduri oleh Daud. Lalu kemudian Uria dibunuh secara sadis. Lewat tata cara dan otaknya dari Daud. Bayangkan, buruk sekali. Tetapi mengapa Tuhan tetap mengasihi Daud? Saul tidak pernah melakukan hal itu. Saul tidak pernah melakukan hal yang sangat buruk seperti itu. Saul adalah seorang raja yang sempurna di mata rakyat. Saul adalah raja yang sempurna di mata para pemimpinnya. Berbeda dengan Daud. Mengapa? Sebab Daud ketika melakukan dosa, hatinya merasa terhukum. Itu yang membedakan antara Saul dan Daud. Saudara, Tuhan tidak pernah tertarik dengan apa yang Daud punya.
Tuhan tidak pernah tertarik dengan mahkota yang dikenakan oleh Daud. Tuhan tidak pernah tertarik dengan ilmu bela diri yang luar biasa, yang ketika kalau Daud turun berperang, dia mampu membasmi berlaksa-laksa, artinya ratusan ribu orang. Seperti Samkok, saudara. Ilmu bela dirinya tinggi. Tuhan tidak terkesima dengan itu. Tuhan juga tidak kemudian tergerak hatinya dengan jumlah persembahan yang dikumpulkan Daud yang dikorbankan kepada Tuhan. Tidak sama sekali. Tuhan tertarik kepada Daud. Dia melihat ketika Daud berdosa, melakukan kesalahan, Daud hatinya merasa terhukum. Itu yang membuat Daud berharga di mata Tuhan. Kadang-kadang kita ketika melakukan kesalahan kepada orang lain, kadang-kadang kita nggak merasa kita terhukum. Kadang-kadang kalau kita langgar lampu merah, kita merasa kadang-kadang kita nggak terhukum. Begitu di stop polisi, prit, stop. Bapak nggak lihat lampu merah, lihat Pak. Kenapa dilanggar? Bapak yang nggak kelihatan. Polisinya yang nggak kelihatan, makanya dilanggar. Lampu merahnya kelihatan, Pak. Pak polisinya yang nggak kelihatan. Oke. Kenapa kamu tidak korupsi? Oh, karena pengawasannya ketat. Coba kalau nggak ketat, pasti saya korupsi. Kan gitu kan? Ya. Nilai di dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi merasa sesuatu. Ketika kita melakukan sesuatu yang menyakiti hati orang lain, kita merasa kita nggak perlu. Biar aja yang penting bukan kita. Farek, dunia ini kok so begitu? Saudara, kita hidup dengan nilai dari Tuhan, ataukah kita hidup dengan nilai yang berlaku di dunia ini? Kita ini anak Allah. Kita bukan anak-anak dunia. Dari mana? Dari nilai yang kita pakai di dalam diri kita. Yang mengerti katakan amin. Dari nilai yang kita kenakan di dalam hati kita. Datang terlambat, langsung duduk, pura-pura tidak salah. Oke, pura-pura tidak salah. Itu akibatnya sampah kita sulit dikontrol. Kenapa? Karena kita sendiri lama-lama buta hati, kita lupa buang sampah pada tempatnya. Karena kita sembarangan buang, lama-lama buta hati. Kita merasa kalau kita buang sampah pada tempatnya, kita jadi orang yang gak lazim. Sementara di luar negeri, orang lupa. Orang lupa bagaimana buang sampah sembarangan, itu orang lupa. Kalau di sini, orang lupa gimana cara buang sampah pada tempatnya. Hari belajar. Ketika kita melakukan kesalahan, mari kita jadi seperti Daud. Katakan amin. Yang merasa tertuduh. Mari perhatikan ayatnya. Mazmur 51 ayat 4 sampai ayat 6. Mari kita baca bersama-sama, ada di dalam silabus saudara. 2, 3. Terhadap engkau saja aku berdosa. Dan kulakukan, mana suaranya saudara? 2, 3. Apa yang kau anggap jahat, maka pantaslah engkau menghukum aku. Adillah keputusanmu. Saudara, Daud bisa bilang begini, Tuhan, yang salah Batseba. Siapa suruh kita baru bangun, dia mandi bata lanjang di samping rumah. Jadi kita dapat lihat dari lantai 2. Tuhan bisa bilang, siapa pemata yang lihat. Kan begitu. Daud tidak seperti kebanyakan orang. Kita mungkin selalu kalau menghadapi sesuatu, yang lebih dulu kita cari adalah kambing hitam. Begitu ditangkap polisi, helm mana? Mohon maaf Pak, helm ketinggalan. Itu ceritanya begini Pak, anjing saya suka helm itu, lalu helm itu dibawa, jadi yang disalahkan anjingnya. Oke? Kita berusaha menjadikan diri kita terus benar. Saudara, dengan cara itu kita tidak pernah menangisi kelemahan kita.
Dan kita nggak akan pernah berubah. Roh Kudus tidak akan sanggup mengubahkan kita. Kita mau berdoa kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tidak akan ada perubahan dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Tetapi Daud dengan berani dia berkata, aku tahu, aku sadar, kepadamulah aku bersalah. Aku sadar, aku insaf. Daud tidak berdiam diri ketika dia berdosa. Dia tahu ini salah, cepat dia bereskan. Kenapa? Sebab hati nuraninya berkata dan membuat dia merasa tertuduh. Bukankah hal itu yang membuat kita dididik sejak kecil, saudara? Orang tua kita mengajarkan kepada kita untuk memiliki hati nurani yang peka. Ketika seseorang memberi sesuatu kepada kita, maka kita akan berkata, kita diajar, ayo bilang apa? Terima kasih om, terima kasih tante. Mengapa? Sebab ketika engkau bersyukur, hidupmu pun akan diberkati lebih lagi. Katakan amin. Hidupmu akan lebih lagi diberkati. Saudaraku, insaf artinya apa? Insaf artinya sadar, mengerti benar, yakin benar akan kekeliruan dan bertekad memperbaiki diri. Itu arti insaf menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saudara, jika kita tidak pernah mencari tahu kelemahan kita, maka hati nurani kita yang ada benih insafnya itu lama-lama mati. Lama-lama kita bukan jadi orang yang bisa merasa, tetapi menjadi orang yang merasa bisa. Parah, orang merasa bisa itu susah. Kalau mau dikasih contoh itu gampang. Di Gorontalo itu ada 2 macam bas tukang itu. Ada bas tahu bastel, ada bas stel tahu. Ya. Merasa bisa itu susah. Dunia itu mencari orang yang bisa merasa. Yang mengerti katakan amin. Beri salam dulu kiri kananmu. Ayo jadilah orang yang bisa merasa. Jadilah orang yang bisa merasa. Kita harus benar-benar mengerti dan menyadari. Pertobatan yang penuh akan lahir dari kata ini, insaf. Menyadari. Yakin benar bahwa ini salah. Nilai ini keliru di hadapan Tuhan. Sama seperti Daud. Daud bisa bilang, kita raja, tunggu sedikit dulu. Gengsi dong mengaku salah, gengsi. Saudara, ayat yang tadi kita baca Mazmur itu berasal dari mana? Pada satu ketika Nabi Nathan datang kepada Daud dan mulai bercerita, Tuanku Raja, aku mau kasih satu kasus supaya engkau tangani. Ada seseorang yang kaya, dia punya tetangga itu miskin. Si kaya ini punya begitu banyak kambing domba. Yang miskin itu cuma punya 1. Dan pada satu ketika dia kedatangan tamu, si kaya kedatangan tamu. Tapi si kaya tidak mau ambil dombanya. Dia pergi mengetok tetangganya yang punya cuma 1 biji, 1 ekor domba. Dia ambil domba itu dan kemudian sembelih dan kasih makan sama tamunya. Oh, raja marah luar biasa. Siapa itu? Bawa sini, potong depan saya. Nathan katakan apa? Orang kaya itu adalah tuanku raja. Oh, dia bisa marah? Oh, bisa. Raja. Raja. Tapi begitu diingatkan, Daud tahu, aku bersalah. Hanya kepada Tuhanlah aku bersalah. Biarlah kita ini sebesar apapun kita bisa naik, sebanyak apapun uang bisa diberkati dalam hidup kita. Biar kita jadi seperti Daud. Mengapa dia bisa begitu? Sebab dia selalu menangisi kelemahan-kelemahannya. Kita bisa jatuh, saudara. Kita bisa jatuh. Perhatikan, jangan seperti banyak orang Kristen yang lain.
Yang baru 1 hari baca 2 fatsal. Yang baru setiap hari berdoa 1 jam. Dia so merasa kuat luar biasa. Dia mulai tunjuk saudaranya yang lain. So itu kok ngoni berdoa. Ngoni kok nyaja berdoa. Makanya itu cobaan jaga datang. Coba lihat Pak kita. Tiap hari baca. Saudara kasihan. Tuhan berkata, bagi mereka yang menganggap dirinya kuat, berhati-hatilah supaya jangan dia jatuh. Tangisi kelemahanmu. Kita tidak lebih besar dari Paulus. Paulus saja. Dia berkata, aku mau sempurna. Tidak ada satupun yang tidak mau aku disempurnakan. Semua aku mau disempurnakan. Itu sebabnya kalau saudara melihat surat-suratnya. Sampai hari ini. Surat-suratnya itu menjadi dasar daripada filsafat dunia modern. Sebab apa yang dia tuliskan di dalam perjanjian baru adalah sesuatu yang luar biasa, yang dalam, yang menyentuh sampai ke dalam. Yang mengerti katakan amin. Saudara, bagian yang kedua, bagian yang pertama adalah conviction, yaitu perasaan di mana kita insaf. Ketika kita berdosa, kita merasa tertuduh dan kita tahu kita mesti bereskan. Kita enggak, biar Jo kasih biar. Nah, kita merasa ini mesti dibereskan. Begitu kita ditegur, kita akui. Laki-laki itu sulit mengakui kesalahannya. Pria akan mengakui kekeliruannya. Oke? Laki-laki itu sulit minta maaf. Tapi pria akan berkata meminta maaf. Saudara yang laki-laki jadilah pria. Butuh bayar harga. Bagi saudara yang perempuan jadilah wanita. Butuh bayar harga. Beri tepuk tangan yang meriah buat Allah yang baik. Yang kedua adalah contrition. Contrition sebenarnya di dalam kamus bahasa Indonesia dituliskan dengan kata penyesalan. Tetapi di dalam agenda kekristenan kita, kita tidak menggunakan kata penyesalan untuk apa yang disebut sebagai contrition. Contrition disebutkan di dalam kamus kekristenan bukan penyesalan, tetapi hati yang hancur. Nanti kita akan bisa membedakan. Tapi mari saya masuk dulu ke dalam. Apa arti dari penyesalan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyesalan adalah perasaan tidak senang, perasaan susah, perasaan kecewa dan sebagainya karena telah melakukan perbuatan yang tidak baik, atau perbuatan yang berdosa, atau perbuatan yang mengakibatkan sebuah kesalahan. Okay. Penyesalan merupakan sebuah bentuk perasaan menderita yang dalam. Rasa malu dalam hati. Kenapa? Karena dosa yang kita lakukan. Saudara, tanpa penyesalan akan dosa, orang akan selalu kembali pada dosa yang sama. Mungkin yang tadi belum selesai dicatat. Oke. Ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itulah arti penyesalan. Tetapi di dalam arti ini kita setuju. Hanya saja penyesalan di dalam arti yang umum tidak lagi seperti ini. Penyesalan lebih mengarah kepada keputusasaan. Bermuara kepada patah hati, gitu ya. Tetapi kehancuran hati akan bermuara kepada pertobatan. Oke. Nah, saya maju dulu saudara. Tanpa penyesalan akan dosa, orang akan selalu kembali kepada dosa yang sama. Apa penyesalan yang disebutkan, yang dimaksud dengan contrition? Mari lihat ayatnya. Ini yang dimaksud dengan contrition. Korban bagi Allah adalah hati yang remuk redam, hati yang tunduk dan bertobat tidak kau tolak. Bahasa Inggrisnya di dalam King James Version ada tulisan di situ broken spirit.
Contrition adalah broken spirit. Hati yang hancur. Saudaraku sekalian, sikap hati ini akan membawa orang yang berdosa, saudara dan saya, kembali kepada Tuhan. Saudara, banyak orang percaya itu tahu dan mengerti, tetapi terus melakukan dosa. Mengapa? Ini adalah lambang dari pertobatan yang tidak sungguh. Sebab tidak memiliki keinsafan dan tidak memiliki hati yang hancur ketika berdosa. Banyak orang juga berkata, sudah John, nggak usah dengar-dengar itu khotbah begini. Kenapa? Karena semua kita itu yang berdosa ya sudah berdosa. Tapi Tuhan pasti ampuni. Mengapa? Sebab Tuhan melihat darah dan salibnya ada dalam hidup kita. Tidak bisa seperti itu, saudara. Secara etika di hadapan Tuhan itu tidak benar. Itu berarti sama seperti seorang istri yang sudah menjadi istri, lalu kemudian dia berzina berulang-ulang, dan kita harus menerimanya kembali. Kenapa? Hanya karena cincin yang di tangannya atas nama kita. Tidak mungkin. Ketika hal itu terjadi, semua kita tahu bahwa mengapa dia melakukan hal itu. Sebab tidak ada penyesalan dan hancur hati terhadap kesalahan yang dia lakukan. Sehingga dia mampu melakukan kesalahan yang sama kembali. Saudara, anak saya yang perempuan belajar naik sepeda roda 2. Dan saya tahu pengalaman ini akan saudara hadapi, pernah saudara hadapi ketika saudara belajar naik sepeda roda 2. Ketika itu otak kita akan bekerja, lebih kurang mempekerjakan 400 otot tubuh kita untuk bisa seimbang di atas roda sepeda. Dan ketika dia mulai mengayuh, tidak ada masalah. Tapi ketika dia mulai belok, masalah terjadi. Mengapa? Sebab otaknya harus menyusun kembali sebuah program untuk keseimbangan model baru. Dan karena dia otaknya belum tahu, maka dia jatuh di belokan. Oke? Lalu kemudian dia akan naik kembali sepedanya. Dan dia akan kembali mencoba di belokan yang sama. Tetapi kali ini dengan cara yang baru. Otaknya akan menyimpan memori tentang mengapa jatuh. Keseimbangan akan diciptakan. Kerjasama dengan otot akan diciptakan dengan model kerjasama yang baru. Sehingga dia akan melewati tikungan yang sama, tetapi dengan kecepatan yang berbeda. Oke? Kita kan mengalaminya. Dengan kehati-hatian yang berbeda. Mengapa? Sebab kejatuhan yang pertama itu sudah membawa hati yang hancur di dalam dirinya. Jika kita sering jatuh pada lubang yang sama dan terus-menerus jatuh pada lubang yang sama, sudah waktunya bagi kita untuk mengambil cara yang baru sebagai tanda penyesalan kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan petunjuk cara yang baru agar engkau menang dari godaan itu. Beri tepuk tangan yang meriah buat Allah yang baik. Agar engkau menang. Sudah waktunya engkau menang. Mengapa? Sebab Tuhan tahu kita kadang-kadang tidak merasa layak di hadapan Tuhan. Sebab kita jatuh pada kesalahan yang sama. Miliki cara yang baru. Temukan itu di dalam Kristus. Mari kita lanjutkan. Saudara, hati yang hancur berbeda dengan patah hati. Patah hati adalah ending dari penyesalan. Oke? Hati yang hancur endingnya adalah pertobatan. Mari kita lihat. Patah hati disebabkan oleh dunia.
Kita so setia, dia nyandak setia. Pulang di rumah singgah rabu-rabu di warung, beli baygon yang rasa stroberi supaya ndak setengah mati mau minum. Oke. Itu patah hati. Dan patah hati akan berakibat buruk. Hancur hati berbeda. Hancur hati itu datang dari Roh Kudus, dari anugerah Allah yang mengasihi kita, yang menginginkan agar kita sebagai korban tebusan disempurnakan di dalam anugerah Tuhan. Jadi kalau saudara ya mungkin merasa, aduh kita baking ini seulang-ulang, tapi sonda ada itu rasa hati hancur, malam ini minta anugerah Tuhan agar supaya kita bisa merasakan kembali. Sebab ini penting. Kita tidak bicara soal moral hari ini, tapi kita bicara soal kehidupan yang sempurna, yang akan mengangkat standar hidup kita menjadi layak bagi Tuhan dan bagi dunia ini. Layak untuk dapat berkat jasmani, layak untuk dapat berkat rohani, layak hidup dari kemenangan demi kemenangan, layak hidup dari kemuliaan demi kemuliaan. Setuju, katakan amin. Di situ saudara, hati yang hancur, hati yang patah akan berkata, cari pohon tomat dan bergantung di pohon tomat. Itu hati yang patah. Tapi hati yang hancur akan berkata, Tuhan, aku tidak berarti tanpa Engkau. Hati yang hancur akan berkata, Tuhan, apa yang Engkau mau, aku ingin lakukan, sekalipun aku masih belum bisa sempurna. Itu hati yang hancur. Dan itulah hati yang Tuhan mau. Itulah yang disebut dengan contrition. Itu yang disebut dengan penyesalan. Injil Yohanes pasal 12 ayat 1. Tanpa hati yang hancur, hidup kita tidak akan sukses. Dikatakan 6 hari sebelum hari raya Paskah, Yesus pergi ke Betania. Di tempat itu tinggal Lazarus yang sudah dibangkitkannya dari mati. Di sana Yesus dijamu oleh mereka dan Marta melayani. Lazarus dan tamu-tamu duduk makan bersama dengan Yesus. Kemudian Maria datang dengan kira-kira 1/2 liter minyak narwastu yang mahal sekali. Ia menuang minyak itu ke kaki Yesus. Perhatikan, 1/2 liter. Lalu menyekanya dengan rambutnya. Dan perhatikan kata ini, seluruh rumah itu menjadi harum karena minyak wangi itu. Saudara, sangat baik kita hidup seperti Lazarus dan keluarganya. Ketika mereka mendapatkan mujizat, mereka mengucap syukur atas perbuatan Tuhan bagi hidup mereka. Okay? Tetapi kuasa Tuhan tidak dapat bekerja apabila botol minyak itu tidak dihancurkan. Saudara, manusia kita semua suka dengan minyak wangi. Oke? Tapi kalau minyaknya tetap ada dalam botolnya, maka tidak ada satupun dari kita yang bisa mengetahui seberapa wanginya. Dan setiap orang membeli minyak wangi itu tidak membeli botol, tapi membeli minyaknya. Saudara, di zaman itu minyak wangi seperti minyak narwastu itu ketika dibuat itu tidak punya botol, tutup botolnya. Sehingga jika mau digunakan, itu hanya digunakan sekali saja. Pada waktu malam pengantin, itu dilulurkan di badan. 1/2 liter itu dilulurkan di badan. Jadi saudara bayangkan, sangat mungkin Maria Magdalena tidak akan pernah menikah. Mengapa? Sebab minyak itu dicicil sejak mereka masih kecil. Mulai bisa kerja dicicil pelan-pelan. Harganya sangat mahal. Ya, di dalam ayat yang lain, yang bersuara siapa? Yudas. Yudas bilang, bukan main pemborosan.
Tapi perhatikan, berapa tahun minyak itu ada di dalam rumah Maria Magdalena, di dalam rumah Lazarus, tetapi tidak ada orang yang merasakan baunya. Saudara, kehidupan bisnis kita belum bisa wangi. Kehidupan rumah tangga kita belum bisa wangi jika kita belum dihancurkan. Jika kita tidak pernah dihancurkan, maka kuasa Tuhan itu gak akan pernah memberkati seluruh isi rumah kita. Gak akan pernah memberkati. Saudara, mengapa perumpamaan ini diambil? Perhatikan, kita dibuat dari tanah. Sama seperti bejana daripada minyak itu dibuat dari tanah. Itu melambangkan kedagingan kita. Manusia luar kita yang sudah jatuh ke dalam dosa. Saudara, apa itu tubuh kedagingan? Tubuh kedagingan adalah sifat manusia luar yang jatuh dalam dosa. Sifat-sifat manusia luar yang jatuh dalam dosa. Yang kadang-kadang mungkin hal inilah yang ditangisi oleh Rasul Paulus. Manusia luarnya, kedagingannya, ini yang ditangisi. Kira-kira beberapa hal bisa saya bagikan kepada saudara tentang apa itu manusia luar. Sifat manusia luar antara lain adalah contohnya keras kepala, pemberontakan, mementingkan diri sendiri, kesombongan, kritik, sinis, seperti tusak tadi itu, kucing tadi itu, sinis. Tanpa ini dihancurkan, urapan Tuhan gak bisa mengalir, saudara. Tanpa ini dihancurkan, urapan Tuhan tidak bisa mengalir. Saudara, banyak orang Kristen memiliki talenta tapi gak bisa sukses. Kenapa? Sebab terlalu sombong untuk belajar. Merasa bisa semuanya. Merasa sombong untuk mengakui kemampuan orang lain. Tidak ingin merubah polanya, mengatur kehidupannya, mengatur kebiasaannya. Sangat sulit memberi maaf, apalagi mau minta maaf. Oke? Sangat sulit untuk berdoa lebih sungguh di tengah jemaat. Memuji Tuhan lebih sungguh di tengah jemaat. Saudara, kita jadi sangat jasmani sebab kita beragama. Dan kadang-kadang kita lebih banyak komplain kepada perkara jasmani. Kira-kira benar enggak ini? Kalau ada satu pribadi yang selama 2 jam dalam ibadah sulit untuk fokus kepada hadirat Tuhan, maka orang ini selama 2 jam akan mulai fokus kepada apa yang dia lihat dengan matanya, kepada apa yang bisa dia dengar dengan telinganya. Oh, tidak ada hadirat Tuhan. Kenapa? Yang nyanyi false. Oke. Dia mulai sontong DP tamang di sebelah. Ngana lihat tuh singer sana. Dia pi anting-anting sebelah panjang, sebelah pendek. Oke. Kalau kita gak bisa fokus sama Tuhan, kita akan mulai fokus pada hal-hal lahiriah, saudara. 2 jam ibadah, kita cenderung fokus ke sana. Tanpa hancur hati, kita akan kehilangan hadirat Tuhan. Sebab apa? Kita hanya beragama. Mari kita angkat tangan, diangkat tangan setengah tiang. Kenapa? Ya itulah. Orang di sebelahnya, wah, dia merasakan hadirat Tuhan. Dan dia kembali dengan sukacita. Orang di sebelahnya ya biasa saja. Yang penting so pi gereja hari Minggu. Yang penting so dengar firman Tuhan. Begitu ditanya, firman Tuhannya bagaimana? Oh, udah pendeta gerap. Okay. Kehilangan hadirat Tuhan. Urapan Tuhan tidak dapat membuat kita menjadi sukses. Mengapa? Sebab lapisan manusia luar kita terlalu keras.
Siapa yang bisa mecahkan? Tuhan bisa mecahkan, tapi Tuhan tidak mau. Sebab lapisan luar itu adalah tanggung jawab kita untuk merubahnya dari dalam diri kita. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya kita kadang-kadang bisa melayani Tuhan, tapi kita merasa kering dalam hidup kita. Yang parahnya banyak kita jadi orang Kristen seperti tembok Yeriko. Apa yang di dalam tidak bisa keluar, apa yang di luar tidak bisa masuk ke dalam. Dan kita jadi orang Kristen yang sangat keras. Saudara, saya beritahu, ada banyak orang yang berpendidikan kependetaan. Ada banyak orang yang hebat. Ada banyak orang yang luar biasa. Saya punya begitu banyak teman, tapi hidup pelayanan mereka nggak berhasil. Kenapa? Mereka terlalu keras untuk bisa disentuh oleh Tuhan. Mereka punya begitu banyak teori, dan mereka tidak bisa disentuh oleh Tuhan. Saya bersyukur kita ada di gereja sini, saudara. Mengapa? Saudara, ketika gereja ini mulai, wakil gembala yang ada tidak punya pendidikan Alkitab sama sekali. Tidak pernah sekolah Alkitab. Dan itu yang membuat jadi rendah hati. Ekonominya tidak hebat-hebat sekali. Hari ini bisa diberkati. Jemaat ini bisa tambah banyak. Gereja ini bisa luar biasa. Kenapa? Karena kita belajar memecahkan bagian luar kehidupan kita. Saudara, dari semua wakil gembala, dibanding dengan saya, usia saya lebih muda dari mereka semua. Itu butuh memecahkan manusia luar untuk bisa tunduk kepada orang yang lebih muda. Butuh bayar harga, saudara. Ya, coba perhatikan ayat ini. Pada suatu hari ketika Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang Farisi dan guru-guru agama duduk di situ. Mereka datang dari Yerusalem dan dari kota-kota di Galilea dan Yudea. Kuasa Tuhan ada pada Yesus untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Perhatikan itu, saudara. Jadi ketika khotbah sedang berlangsung, ada kuasa Tuhan yang sedang mengalir. Lalu kemudian kuasa itu dirasakan oleh 4 orang yang kemudian keluar dari tempat itu, cepat-cepat ke rumah temannya yang lumpuh, lalu cepat-cepat balik lagi dan tidak dapat tempat. Lalu orang bilang begini, daripada ini kuasa hilang, cepat naik di atas, buka atap, dan mereka turunkan. Heran, orang Farisi tidak merasakannya. Heran, ada guru-guru agama tidak merasakannya. Bahkan ketika terjadi kesembuhan itu, secara nyata, semua orang mulai merasakan Tuhan hadir dan mereka memuji Tuhan. Hei, orang Farisi dan guru agama malah bilang begini, salah. Yesus ini salah, menyembuhkan orang pada hari Sabat. Saudara bisa bayangkan. Alangkah kerasnya. Ketika Tuhan ingin merubah, gak bisa berubah. Terlalu keras. Oke. Contoh yang satu lagi. Ada seorang wanita yang kaya. Luar biasa. Tapi kemudian menjadi hancur dan miskin. Tetapi dia menjamah jumbai Yesus. Dia katakan, asal ku jamah jumbainya, aku pasti sembuh. Dan Yesus berkata, siapa yang sontong pe kita? Murid-murid bilang begini, Tuhan baku sedus tahu. Kenapa kita orang ini so baku-baku rujuk? Kong masih tanya siapa yang tak sontong pa kita? Tuhan bilang bukan, ini lain. Kenapa? Sebab yang ini dia tarik kuasa dari dalam hidup saya. Dan perempuan ini jadi takut. Saudara, di dalam tempat seperti ini, Yesus baku sontong den torang, tapi kadang-kadang kita orang tidak rasa apa-apa. Kenapa? Sebab kadang-kadang kekristenan kita menjadi keras. Kita hanya terfokus kepada tadi kok ujang di luar sedikit mengantuk buat kita ini dia. Oke. Oh, yang menyanyi cuma itu lagu yang dia tahu. Dari pertama kita datang di sini itu WL, itu lagu terus yang dia main, cuma itu lagu yang dia tahu.
Itu sebabnya kita berkata, siapa yang sontong sama Tuhan? Semua orang ada di sini. Beri salam kiri kanan. Katakan, mari hancurkan hatimu. Saudara, Yunus adalah contoh yang paling terakhir dari seseorang yang sangat keras. Sengaja saya ngambil karikaturnya, saudara, soalnya memang bahan ini berat. Mari kita lihat kitab Yunus. Yunus tadi pagi di mana? Yunus pasalnya yang kedua. Yunus 2 mulai ayat 3. Coba lihat Yunus. Yunus ingin sebuah perubahan. Yunus ingin supaya dia keluar dari perut ikan. Yunus ingin dapat mujizat dalam hidupnya. Dia sudah sial. Kenapa? Karena dia waktu dibuang undi, ternyata dia yang dapat undian. Dan dia sudah akui, walaupun dia tidak menyesalinya. Dia sudah akui, memang karena kita. Buang jo kita. Begitu dibuang, dimakan oleh ikan. Di dalam perut ikan butuh 72 jam untuk Yunus menghancurkan dia punya manusia luar. Baru ada mujizat. Coba lihat. Telah kau lempar aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dia masih kasih salah Tuhan. Ini Tuhan pegara-gara. Kita ini orang kudus. Tidak layak kita ada di dalam perut ikan. Ini semua karena Tuhan. Telah terusir aku dari hadapan matamu. Tuhan, aku ini selalu suka datang kepadamu. Tapi engkau sendiri yang sudah jahat sama aku. Engkau jahat Tuhan. Engkau yang telah mengusir aku. Coba. Selama dia komplain dan menyalahkan pihak lain, tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Lanjut. Ayat 5 dan 6. Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudera yang dia marah. Dia marah. Dia mulai susun semua yang membuat dia kesal, yang membuat dia merasa menjadi orang yang tidak punya apa-apa. Dia kesal. Ya. Lumut lautan membelit kepalaku dan bla 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 bla. Coba. Ayat yang ke-7. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Yunus bilang begini, Tuhan, ingat-ingat akan kita ini orang yang rajin berdoa. Dia masih bilang, Tuhan, lihat baik-baik orang kudus ini. Lihat baik-baik, rajin berdoa. Dan kita berdoa selalu Tuhan dengar. Coba tolong lihat Tuhan. Lihat ayat yang ke-8. Dia coba lagi. Untuk apa? Biasa orang Kristen memperkatakan firman agar terjadi terobosan. Iya toh? Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, mereka yang meninggalkan dia, yang mengasihi mereka dengan setia, dia mencoba. Orang yang setia pada Tuhan pasti nggak ditinggalkan. Nggak terjadi apa-apa. 3 hari, 72 jam. Akhirnya dia hancur. Lihat ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Dia katakan apa? Tuhan, biar kehendak-Mu jadi. Capek Tuhan 3 hari. Biar kehendak-Mu jadi. Saudara, kita nggak beda dengan Yusuf. Ketika Yusuf sudah menghancurkan manusia luarnya. Lihat ayat 10. Mari baca sama-sama. 2, 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah yang baik. Selama kita menjadi orang yang keras, selama itu juga kita akan menghadapi begitu banyak penghalang, rintangan. Selama kita selalu mencari kambing hitam dari semua perasaan yang tidak enak dalam diri kita,
selama kita melihat keluar terus dan tidak pernah melihat ke dalam, selama itu juga doa kita nggak akan pernah bisa dijawab. Hancurkan manusia luar kita. Hancurkan sifat-sifat keagamaan kita. Yang menganggap kita lebih baik. Yang menganggap kita layak didengar. Mungkin kita terus mengulang perkataan firman. Itu tidak akan berhasil apa-apa. Orang Manado bilang, torang so berdoa. Sotikan kepala. Itu DP arti apa? Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tidak jadi apa-apa. Sampai kita menghancurkan hati kita sendiri. Ketamakan, kesombongan, keegoisan kita. Anggapan-anggapan yang tidak pas dalam diri kita. Dan kita berkata, ini aku Tuhan, jadilah kepadaku seperti yang engkau mau. Berapa banyak yang mau akan hal itu? Mari lambaikan tangan. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah yang baik. Saudara, sama seperti Yakub. Yakub mengalami hal yang sama. Dia menganggap menipu adalah hal yang biasa. Dia menipu 2 kali saja. Alkitab catat. Dia menipu kakaknya dan dia menipu ayahnya. Dia diajar menipu sejak kecil oleh ibunya. Dan apa yang terjadi? Dia menerima tipu yang luar biasa berlipat kali ganda dalam hidupnya. Sudah kerja 9 tahun, gajinya tidak naik-naik, berubah-berubah terus. Dia terpaksa mesti menikah dengan 2 orang karena ditipu. Tapi masih keras. Tidak mau bertobat. Masih anggap diri mampu. Sampai akhirnya di Peniel. Di Peniel dia berkata, ampuni aku. Kalau engkau enggak ampuni aku tidak akan ada apa-apanya. Artinya apa? Aku tahu aku bersalah. Aku tahu aku berdosa. Aku menyesali dosaku di hadapanmu. Dan di hari itu juga, namanya dari penipu menjadi pangerannya Allah. Saudara, hidupmu akan berubah. Ini adalah sikap hati yang diinginkan oleh Tuhan. Bagi manusia yang lain ini mungkin cuma sekedar standar. Standar moral, standar kebaikan. Oh, tidak sama sekali. Ini adalah kerajaan sorga dan perkenanannya yang akan engkau terima. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Ubah hatiku. Ubah hatiku menjadi baru. Oh, ubah hatiku seperti dirimu. Angkat suara sama-sama. Ubah hatiku menjadi baru. Oh, ubah hatiku seperti dirimu. Sama-sama engkau pencuna. Engkau pencuna, ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Haleluya.
lagi, Engkau penjunah, Engkau penjunah, bukan alihnya. Bentuk jadikan, ini doaku. Ubah hatiku menjadi baru. Ubah hatiku seperti dirimu, seperti dirimu. Oh, seperti dirimu, seperti dirimu, seperti dirimu, seperti dirimu. Mari buka tanganmu, angkat wajahmu. Mari renungkan kembali apa yang kau baru saja dengar. Dan mari beri dirimu terbuka di hadapan Roh Kudus. Oh Tuhan, kami butuh anugerah-Mu mempertajam kembali nurani kami. Bukan hanya kepada pembetulan secara kulit saja, tetapi masuk sampai ke dalam hati kami. Shikana marala marala. Oh, Engkau menjamah setiap kami, baik kami yang sudah lama jadi anak Tuhan maupun yang masih baru. Sebab kami tahu kedewasaan rohani itu bukan bergantung kepada berapa tahun kami jadi anak Tuhan, tapi dari bergantung seberapa besar kami membuka hati kami untuk Engkau perbaiki. Biar Roh Kudus masuk dalam setiap hati. Mari buka hatimu. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, ya mama 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 ya. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya sama-sama. Haleluya, haleluya. Saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencintai Yesus. Oh, haleluya.
firman-Mu tertanam dalam hati kami menjadi kekuatan, menjadi sulu. Sehingga kami hidup di dalam perkenanan, dalam hidup yang diberkati. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan yang diberkati Tuhan bersama saya katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk saudara. Haleluya, saya percaya kita bisa diberkati oleh Tuhan yang melalui firman Tuhan. Amin. Baiklah, sebelum kita akan memberikan persembahan untuk pembangunan, mari para pelayan kolektan untuk tampil ke depan. Kita siapkan hati kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik. Pada malam hari Tuhan, kami belajar hal-hal yang baru lagi Tuhan. Bagaimana kami bisa mengerti akan firman-Mu Tuhan lebih dalam lagi Tuhan, sehingga kami bisa gunakan untuk merubah kehidupan kami Tuhan, dan teristimewa bisa memuliakan nama-Mu Bapa. Engkau memberkati hamba-Mu yang telah melayani firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati keluarganya, pekerjaannya, dan teristimewa pelayanannya Tuhan. Kami yang telah mendengar firman-Mu Tuhan, kami percaya akan mengubah segenap kehidupan kami Tuhan, akan menjadi pribadi yang benar-benar mau memberikan hatinya kepada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kini tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Kami memberikan dengan penuh sukacita, penuh dengan ucapan syukur. Kami mau memberikan apa yang ada pada kami Tuhan, sebab kami percaya di mana tanah kami menabur, di sini adalah tanah yang baik. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama saya katakan amin. Puji Tuhan saudaraku. Sambil memberikan persembahan, kami akan memberikan informasi untuk minggu ini. Pertama, seperti biasa dalam pemberian persembahan, biasa kami 2 kali dijalankan, tapi sekarang telah dirubah dengan sistem pemberian sekali saja. Jadi bagi saudara yang mempersiapkan 2 kali persembahan bisa disatukan. Dan berikut, bagi jemaat yang baru pertama kali hadir bersama kami di tempat ini, tadi telah dibagikan renungan dan kupon yang saudara bisa tukarkan dengan minuman dingin di toko buku lantai 1 setelah ibadah ini selesai. Berikut, daftarkanlah diri Anda sebagai anggota jemaat Betani Gorontalo dengan mengisi formulir data jemaat. Formulir data jemaat bisa didapatkan di dekat kotak perpuluhan dan dikembalikan dalam kotak perpuluhan tersebut. Berikut, ibadah FA, Ekstrim Energi dan doa pemulihan minggu ini dilaksanakan kembali. Mohon perhatian bagi seluruh jemaat. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Ibadah Raya 1-2 Minggu 18 Agustus 2013, saudara dapat mengenakan pakaian adat atau merah putih, dan akan ada hadiah menarik bagi yang mengenakan busana terbaik. Untuk sekolah minggu disediakan aneka lomba, antara lain lomba lari karung, lomba makan kerupuk, dan sebagainya. Ajaklah putra-putri Anda untuk mengikutinya. Lomba sekolah minggu hanya diadakan pada ibadah minggu pagi. Berikut, baptisan selam akan diadakan pada hari Sabtu 24 Agustus 2013 di tempat ini. Bagi jemaat yang rindu untuk dibaptis, harap mengisi formulir baptisan yang ada di dekat pintu keluar dan menyerahkan ke kantor gereja atau menghubungi saudari Vera. Berikut ada undangan dari gereja tetangga, yaitu yang diadakan pada hari Minggu, hari Sabtu dan Minggu 17 dan 18 Agustus jam 19 sampai dengan selesai di gereja Eklesia. Ya. Pembicaranya yaitu Pendeta Fani Potabunga dari Manado. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup
hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Cinta Yesus. Haleluya. Kami kembali membawa pengetahuan yang baru, yang penuh dengan urapan dalam hidup kami. Kami akan kembali dengan perubahan. Kami akan kembali dengan ketelitian dan kecermatan terhadap segala perkara dalam hidup kami. Sebagai lambang kami setia pada perkara-perkara yang kecil. Dan biar nama-Mu dimuliakan ketika kami, Tuhan, menangisi setiap kelemahan kami, menangisi setiap kekurangan kami, ketidaksempurnaan kami. Kami selalu menghancurkan apa yang masih belum dihancurkan dalam hidup kami, yang menjadi tanggung jawab kami. Kami berdoa Tuhan, dan Engkau memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita buka tangan bersama-sama. Kalau saudara mau kembalikan persepuluhan pada minggu ini, mari imani bersama-sama saya kata-kata ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya berkat kami bukan dari dunia ini, tapi dari tingkap sorga. Malam ini tingkap sorga terbuka, berkat tercurah, berlimpah-limpah dalam hidup kami. Kami hidup tidak berkekurangan, nama Tuhan dimuliakan. Mari angkat kedua tangan dan mulai sembah Tuhan. Diberkatilah engkau untuk kau masuk dan untuk kau keluar. Allah, kita melihat kepadamu melimpahkan sejahtera dalam segala waktu. Dia berkati lumbung yang disiapkan bagi hidupmu, diisinya melimpah-limpah dengan hasilnya. Dia memberkati kedua tanganmu yang terbuka terangkat untuk dia. Apa saja dikerjakan tangan itu, Tuhan Yesus membuatnya berhasil. Biar berkat ini tercurah mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Mari semua yang percaya dan terima berkat bersama saya katakan, Tuhan memberkati.